Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Agama Islam, UHAMKA, pada kesempatan kali ini kami akan coba untuk menjelaskan mengenai salah satu tata cara ujian akhir semester yang nantinya akan dilewati oleh teman-teman sekalian. Di sini ada satu mekanisme baru yang harus dilalui yang mungkin agak berbeda dari semester-semester sebelumnya. Jadi untuk UAS semester genap tahun akademik 2020-2021 ini, teman-teman nantinya untuk presensi kehadiran itu akan dilakukan secara mandiri oleh teman-teman sekalian pada saat ujian berlangsung. Yang biasanya presensi kehadiran itu dibagikan oleh dosen-dosen pengampu. Nah, untuk UAS kali ini, presensi kehadiran akan dibagikan melalui link Google Form yang disiapkan oleh sekretariat. Jadi nanti presensi kehadiran ini akan dipantau langsung oleh sekretariat, seperti itu. Seperti yang teman-teman lihat pada layar di sini, jadi presensi kehadiran itu bentuknya seperti ini nantinya untuk Google Form-nya. Google Form ini mohon diperhatikan hanya dapat dilakukan pada rentang jam ujian yang telah ditentukan atau berlangsung. Jadi teman-teman hanya diperbolehkan untuk mengisi Google Form ini pada saat teman-teman sekalian mengerjakan soal atau kuliah berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi misalkan jam 8 sampai jam 10, maka untuk mata kuliah tersebut teman-teman hanya bisa mengisi absen pada rentang jam tersebut. Nah, di sini bentuknya adalah formulir online yang nantinya akan terhubung langsung ke sekretariat. Nah, untuk linknya ini nanti akan dibagikan langsung mungkin oleh sekretariat melalui grup WA yang sudah teman-teman ikut serta di situ, dan juga nanti dalam bentuk link yang dibagikan oleh dosen pengampu masing-masing mata kuliah. Nah, jadi mohon nanti teman-teman bisa terus memperhatikan informasi yang diberikan oleh sekretariat dan dosen pengampu di grup WA yang teman-teman ikuti. Untuk presensi kehadiran ini, kolom pertanyaannya yang pertama adalah email. Nah, jadi nanti di sini teman-teman mengisi email teman-teman. Kalau di sini contohnya adalah fhi@huamka.ac.id. Kemudian yang kedua adalah tanggal ujiannya. Jadi misalkan tanggal ujiannya adalah hari Senin, diisi dengan hari Senin, hari Selasa diisi dengan Selasa, dan seterusnya. Untuk jam ujian, nah jam ujian ini mohon teman-teman isi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan atau jam pada saat teman-teman memulai ujian gitu ya. Jadi kalau misalkan pada jadwal itu jam 8, maka teman-teman bisa mengisi jam 8. Nah, di sini ada AM, ada PM. Nah, cukup teman-teman memilih yang AM saja ya. AM, karena kalau PM itu kan berarti jam 8 malam. Nah, ini yang masih banyak yang keliru nih, teman-teman ya. Setelah jam mulai, dipilih juga untuk kelasnya. Ya, kelasnya ini ada A, B, C, D, E, F ya. Jadi, silakan dipilih sesuai dengan kelas yang teman-teman ikuti untuk mata kuliah tersebut. Kemudian di sini ada upload kartu ujian ya. Nah, ini penting. Jadi memang kartu ujian atau mendownload kartu ujian itu adalah salah satu syarat utama untuk mengikuti ujian ya. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan antara ujian online dengan ujian offline. Nah, kalau ujian online ini memang kartu ujian itu dapat teman-teman dapatkan secara mandiri dengan langsung mendownload dari website akademik ya. Biasanya kalau offline kan teman-teman mengambil kartu itu langsung ke sekretariat gitu ya. Tapi kalau online ini teman-teman bisa langsung mendownload di website akademik uhamka.ac.id. Nah, tentunya teman-teman di sini juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan administratif yang ada seperti itu ya. Nah, untuk upload kartu ujian, nanti teman-teman bisa pilih. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan laptop ya, karena untuk kalau menggunakan handphone biasanya agak
mungkin bisa terkendala ya. Tapi kalau misalkan laptop biasanya kendalanya lebih minim seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mencari file kartu ujian yang sudah teman-teman download. Teman-teman bisa mendownload kartu ujian itu dalam bentuk PDF ya. Karena kan biasanya ada juga yang mendownload kartu tapi di screenshot kalau misalkan dari handphone. Nah, saya lebih menyarankan teman-teman untuk mendownload kartu itu dalam bentuk PDF, seperti itu. Kalau misalkan dalam bentuk screenshot, khawatirnya nanti dosen tidak bisa membaca apa tulisan yang ada di kartu ujian tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa langsung di drag aja, di drag kemudian di drop di sini. Tinggal di drop saja, seperti itu. Kemudian nanti tinggal dipilih opsi upload. Nah, tinggal menunggu. Nah, maka secara otomatis kartu ujian teman-teman sudah ada, sudah terupload seperti itu. Nah, kemudian nomor WhatsApp ya, nomor WhatsApp juga diisi. Jangan lupa nomor WhatsApp ini nanti fungsinya adalah jika ada kekeliruan dalam pengisian, nanti teman-teman akan dihubungi langsung oleh sekretariat gitu ya. Bisa diisi untuk nomor WhatsApp-nya. Nah, kemudian setelah mengisi nomor WhatsApp, yang selanjutnya adalah teman-teman mengisi sesuai dengan program studi teman-teman. Di sini program studi ada 3, silakan dipilih salah satu. Kalau sudah, langsung klik Next. Nah, setelah Next, maka di sini teman-teman akan langsung dilanjutkan dengan kolom pertanyaan berikutnya. Teman-teman di sini silakan memilih mata kuliah yang sedang diujikan, ya, silakan dipilih. Kemudian untuk dosen pengampunya juga silakan dipilih. Mohon teman-teman harus teliti dalam mengisi kolom pertanyaan ini ya, jadi jangan sampai ada kesalahan. Nah, untuk semesternya silakan diklik ya. Lalu klik next. Oke, nah tadi next ini tadi kan sudah dipilih ya semester 2 gitu kan, ini contohnya dari saya. Nah, di sini nanti akan ada NIM dan nama mahasiswa yang terdaftar ya, yang sudah kami share setiap harinya di grup WA masing-masing, itu kan sudah ada nama mahasiswa yang terdaftar dan boleh mengikuti UAS. Nah, nanti yang akan tercantum di kolom pertanyaan ini adalah nama-nama mahasiswa yang secara administratif sudah memenuhi syarat. Ya, tadi seperti yang saya katakan, syarat utama dari mengikuti ujian ini adalah teman-teman harus mendownload kartu ujian yang ada di akademik online. Baru kalau sudah sesuai semua, sudah yakin, baru disubmit. Seperti itu. Nah, maka jika sudah ada pemberitahuan ini, secara otomatis isian dari formulir presensi kehadiran UAS sudah terekam ke sistem sekretariat. Kami tekankan juga teman-teman cukup untuk setiap mata kuliah cukup mengisi hanya sekali saja gitu ya. Misalkan mata kuliah jam pertama ya. Di jam pertama ini cukup mengisi 1 kali saja gitu. Nanti untuk di jam berikutnya silakan mengisi kembali seperti itu ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman jaringan cukup baik supaya dalam pengisian absen dan pengerjaan UAS bisa berlangsung dengan lancar. Oke. Begitu saja, semoga kegiatan UAS yang akan teman-teman lalui diberikan kelancaran dan bisa memberikan hasil yang terbaik.